Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Ketika seorang muslim memasuki akhir daripada Ramadan, terutama pada 10 terakhir pada bulan Ramadan, ada suasana yang istimewa, ada ibadah yang tidak bisa akan didapatkan di luar Ramadan, yang tidak lain tidak bukan adalah mengejar Lailatul Qadar. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa syadda mi'zarahu, untuk mengencangkan ikat pinggangnya. Semua itu di dalam rangka untuk menguras habis tenaga kita, pikiran kita, waktu kita untuk kebahagiaan yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Mana mungkin kita mudah dapatkan beribadah sekali ibadah bisa menutupi lebih daripada 80 tahun atau 1000 bulan. Tidak mungkin kalau kita tidak waktu Ramadan terakhir di dalam rangka untuk mengejar Lailatul Qadar. Karena ibadahnya malam, yang diutamakan adalah malam. Rasulullah SAW mengatakan, Man qama Lailatul Qadar, siapa yang melakukan qiyam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dalam keadaan iman dan ihtisab, iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sehingga yang perlu dilakukan oleh kaum muslimin adalah memperbanyak qiyamul lail. Wa qumu lillahi qanitin, kita penuh dengan khusyuk, penuh dengan permohonan, kehinaan, yang bercampur kecintaan, untuk minta memohon kepada Allah belas kasih Allah. Karena problem kita cukup banyak, masalah yang kita hadapi, kadang-kadang secara akal sehat, kita sulit untuk bisa mengatasinya. Tapi di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Di hadapan Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan rezeki tanpa disangka-sangka, dan diberikan jalan keluar dari seluruh kesulitannya. Subhanallah. Bukankah mustahil, saudaraku, Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan setelah ditelan? Tapi subhanallah, di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Berkat sambung Nabi Yunus kepada Allah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukankah istri Nabi Ibrahim yang sudah tua renta, yang mandul, diberikan oleh Allah buah hatinya yang berupa anak soleh, yaitu Nabi Ishak, berkat permohonan, berdoa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan terjadi pada kalangan para rasul, para nabi. Imam Al-Bukhari itu dilahirkan dalam keadaan buta. Ibunya sedih, tiap hari mengadu, memohon, menangis kepada Allah. Dan suatu ketika muncul mimpi, ibunda Al-Bukhari, ya, Muhammad ibnu Ismail, sudah bisa melihat. Allahu Akbar. Curahan hati kita kepada Allah di malam terakhir tidak mungkin dikecewakan oleh Allah. Apalagi Allah mengatakan, Man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa aku akan ampuni. Wa man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Ramadan belum tentu bisa berulang. Kita manfaatkan dengan baik, insyaAllah. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ketika kita 10 terakhir Ramadan, yang harus kita lakukan adalah i'tikaf. Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf pada waktu 10 terakhir bulan Ramadan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang harus kita lakukan ketika i'tikaf? Memutuskan seluruh hubungan dengan makhluk dan hanya nyambung kepada Khalik.
Karena banyak komunikasi dengan makhluk bikin keruh hati. Sementara banyak komunikasi dengan Khalik yaitu Allah bikin bersih hati. Maka mungkin sepanjang tahun hati kita keruh karena berbagai macam komunikasi buruk, interaksi yang tidak baik dengan makhluk, maka kita bersihkan pada waktu i'tikaf. Di sana ada mungkin kajian, zikir pagi sore jangan sampai dilewatkan, sholat jamaah bersama rawatibnya, terutama sholat qiyamul lail. Dan yang tidak kalah pentingnya, untuk supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan murah, mudah, gampang, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku menemui Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca?" La in Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikianlah semoga kita semuanya bisa membersamai Ramadan ini dari awal sampai akhir. Bahkan innamal a'malu bil khawatim. Nasib akhir Ramadan itulah yang menentukan kita di hadapan Allah nanti. Bukan di awal, bukan di tengah. Tapi nasib Ramadan kita di akhir. Tarawih kita dilihat oleh Allah di akhir. Bacaan Al-Quran kita dilihat oleh Allah di akhir. Aktivitas, amaliyah, kesolehan kita dilihat oleh Allah di akhirnya. Maka kita perbaiki, makin tambah hari, makin semangat, makin baik, dan makin kita kencangkan ikat pinggang kita. Sing-singkan lengan baju kita untuk mengejar Lailatul Qadar. Biiznillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguh aku turunkan Al-Qur'an ini pada waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu yang dimaksudkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun, lebih baik min alfi syahr. Subhanallah. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita jadikan tahun, lebih baik daripada kita ibadah 80 lebih tahun. Subhanallah. Jangan disia-siakan, jangan dilewatkan. Atur kesibukan kita. Manage waktu kita. Waktu yang dilalui oleh Imam Asy-Syafi'i sama dengan yang kita lalui. Waktu yang dilalui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sama dengan waktu yang kita lalui. Tapi kenapa beliau bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali di luar sholat tarawih, 1 kali di dalam sholat tarawih? Karena memanage waktunya dengan baik. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.